saya Ade Supriyatna dari Fakultas Teknik. Kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai dekan ya yang membawahi 5 prodi kebetulan. Pertama ada prodi Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknologi Informasi, Sistem Informasi dan Teknik Mesin. Ceritanya kenapa saya bisa masuk Universitas Dharma Persada ya. Pertama, saya waktu itu memang punya keinginan untuk kuliah di teknik industri ya. Di zaman saya di tahun 93, tua ya saya ya. Tahun 93 itu hanya ada 3 universitas yang punya jurusan teknik industri. Satu ITB, 2 saya lupa ya, ada di swasta, 3 Universitas Dharma Persada. Ya, waktu itu saya diterimanya kebetulan di kimia gitu. Dan saya tidak ambil dan saya ambilnya waktu itu akhirnya saya tes lagi di Universitas Dharma Persada. Kenapa saya pilih? Yang pertama, saya lihat banyak kerjasamanya dari Jepang ya dulu. Bahkan saya dapat beasiswa. Waktu itu ada beasiswa namanya Kaidan Ren. Saya dapat beasiswa dari semester 2 sampai saya semester dulu kan 8 dulu berapa ya? 5 tahun ya. Kalau dulu 5 tahun. Sampai saya mau selesai saya masih dapat beasiswa. Pengalaman yang paling berkesan ya saat kuliah tuh gini. Jadi ada hal yang saya melihat di perkuliahan ya, proses perkuliahan di Universitas Dharma Persada itu humanis dan dia sifatnya fleksibel dari dulu ya. Pengalaman saya pernah saya tidak hadir. Mungkin saya termasuk orang yang bandel ya, jarang kuliah. Tetapi saya tahu resikonya kalau orang tidak kuliah itu dia akan ketinggalan materi dan lain sebagainya. Gitu ya. Saya belajar, saya tetap bertanya dengan dosen, gitu ya. Tetapi alhamdulillah nilai saya bagus gitu ya. Dan di situ saya berpikir bahwa dosen tidak hanya melihat kehadiran tapi juga melihat kemampuan. Itu yang saya suka kuliah di Universitas Dharma Persada. Lalu yang kedua, saya suka sharing juga dengan dosen-dosen waktu itu ya. Bahkan saya diajarkan jadi entrepreneurship. Waktu ada dosen, kebetulan beliau juga punya usaha, lalu saya belajar. Saya tanya-tanya di sela-sela kuliah dan semua terbuka. Itu yang saya merasa nyaman kuliah di Universitas Dharma Persada. Ya. Waktu itu seingat saya semester 2 atau semester 3 gitu ya. Lalu saya dapat pengumuman ya di mading, lalu juga ada dosen PA yang menginformasikan itu bahwa ada peluang beasiswa gitu ya dari Jepang, Kaidan Ren namanya. Kaidan Ren itu seperti kamar dagangnya Indonesia gitu ya. Cuma kalau di Jepang namanya Kaidan Ren gitu ya. Waktu itu ada beberapa syarat memang, diantaranya nilainya di atas 3 gitu ya, aktif di kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya. Lalu saya mengajukan ke awalnya itu ke ini ya, ke jurusan di follow up ke fakultas, lalu fakultas disaring lagi ke universitas, lalu disaring lagi oleh lembaga di Jepang, dan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa itu. Sebetulnya saya tidak bercita-cita jadi dosen ya. Cita-cita saya waktu itu, bayangan saya selesai kuliah, saya pakai baju kemeja lengan panjang gitu ya, pakai tas yang ya kayak esmut gitu ya, jalan-jalan di daerah Sudirman pulang gitu ya, bayangan saya dulu gitu ya.
Akan tetapi saya dalam perjalanannya, eh, setelah saya selesai kuliah, saya memang bekerja, lalu saya ya biasalah ya, waktu kita awal-awal lulus itu kan idealismenya kita tinggi gitu ya. Prinsip kita tinggi, akhirnya ketika ada benturan dengan atasan, dengan pihak manajemen di perusahaan, saya keluar. Ketika saya keluar, lalu saya berwirausaha gitu ya, macam-macam, dari mulai wirausaha ikan hias, emping melinjo, telur asin, dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya saya iseng main ke Universitas Dharma Persada. Sebetulnya tujuannya mau sholat waktu itu ya. Sholat, saya ketemu salah satu dosen, lalu saya ditawarkan untuk membantu mengajar satu mata kuliah, dan akhirnya saya sanggupi waktu itu. Tapi hati saya masih menolak, jujur ya. Kenapa? Karena saya berkaca dengan diri saya sendiri waktu SMP, SMA, katakanlah saya bandel gitu ya. Kalau guru nerangin, saya suka ngoceh, eh, ngegosip sama teman-teman gitu ya, dan lain sebagainya. Saya pikir kok nggak asik ya jadi guru ataupun jadi dosen gitu ya. Dosen yang nerangin tapi mahasiswa dan muridnya ngomong kemana-mana gitu ya. Akan tetapi dalam sebuah perjalanannya saya merenungi bahwa dosen itu adalah doa yang terkabulkan setelah saya 3 tahun jadi dosen. Seingat saya 3 tahun jadi dosen, saya merenung, ternyata wah, doa saya terkabul. Apa doa saya? Doa saya waktu itu adalah waktu saya jadi mahasiswa, ya Allah berikan saya pintu rezeki di mana saya tidak perlu mengurangi kegiatan sosial saya. Waktu itu saya aktif di beberapa kegiatan sosial gitu ya, di yayasan. Dan saya pikir-pikir, apa namanya, kegiatan sumber rezeki, katakan begitu, yang tidak menghilangkan kegiatan saya, yang kerjaannya bisa diatur, dijadwal, itu adalah dosen. Maka sejak saat itu saya menjalani itu terus gitu ya. Saya melakukan kewajiban dan lain sebagainya sebagai dosen, penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat gitu. Sampai jeng jeng, saya sekarang jadi dekan ternyata. Begitu ceritanya. Ya, kata orang dosen itu apa namanya ya, jiwanya selalu jiwa muda gitu ya. Dan saya mengaktualisasikan dengan penelitian, riset, dan lain sebagainya. Kenapa saya lakukan itu? Karena dosen itu memang harus update gitu ya. Update keilmuan, update informasi, update teknologi, sehingga ketika dia melakukan pengajaran ya, dia selalu up to date gitu, sehingga mahasiswa juga mendapatkan informasi, wawasan yang terus bertambah gitu ya, ketika dosen atau dalam hal ini saya gitu terus melakukan riset dan juga pengabdian masyarakat. Dan tadi saya sudah sebutkan bahwa salah satu kewajiban seorang dosen adalah tadi penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan itu menyenangkan kok. Karena kita ketika penelitian gitu ya, kita bisa menemukan hal-hal baru yang kadang-kadang tidak terlintas di pikiran kita. Kita bisa membuktikan hipotesa-hipotesa, itu menyenangkan. Lalu ketika pengabdian masyarakat, kita bersentuhan dengan masyarakat gitu ya. Ada kesenangan sendiri ketika temuan kita gitu ya, keringat kita dalam penelitian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu kebahagiaan tersendiri buat saya pribadi. Saya di Fakultas Teknik itu saya anggap refreshing. Saya tidak bekerja, jadi saya santai. Di mana saya bekerjanya? Di luar. Saya bisa seharian di mall, membuat sebuah pedoman,
membuat sebuah program kerja dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan santainya gitu ya, ya kesibukan saya ya santainya di mall. Dan apa yang saya lakukan ketika saya apa namanya butuh variasi kegiatan gitu ya, saya hobi dengan tanaman. Saya bercocok tanam. Kebetulan saya koleksi jenis anthurium dan sansevieria. Sansevieria itu kalau di Indonesia atau di Jakarta namanya lidah buaya, lidah buaya, lidah mertua, ya, lidah mertua. Itu ternyata banyak jenis dan eh, kalau kita megang tanah tuh apa ya, kayak kayak ada aliran energi. Itu menyenangkan sekali. Bagaimana mahasiswa teknik bisa menikmati proses pembelajaran di tengah-tengah kesibukan tugas dan lain sebagainya ya. Tip dari saya pertama, kuliah itu pakai otak, bukan pakai hati. Kalau pakai hati nanti jadinya baperan, gitu ya kalau anak-anak sekarang ya gitu. Boleh sekali-sekali pakai hati boleh untuk mempertimbangkan. Tetapi kalau dalam misalnya perkuliahan pakai hati juga, oh ini dosennya gini-gini ntar jadinya malah stres gitu ya. Kedua, harus punya sebuah kegiatan yang dia apa namanya kegiatan positif tentunya ya, sebagai penyaluran stresnya dia. Ya. Kalau saya dulu kalau udah pusing saya bisa rumah saya di Bulak Kapal, saya naik Patas 27 pergi ke Blok M, muter-muter sampai kaki saya pegel, pulang saya tidur. Itu bangun-bangun saya ngerjain tugas. Jadi jangan dijadikan tugas itu juga sebagai sebagai beban, tapi sebagai kebutuhan kita. Saya menyarankan gini ya, kebetulan saya di Fakultas Teknik gitu, membangun lulusan itu pertama dia punya kompetensi dari segi keilmuan ya di jurusan keteknikan tentunya. Yang kedua, dia juga harus dibekali dengan kompetensi dari segi bahasa. Kebetulan kita kan ada namanya trilingual ya, penguasaan 3 bahasa, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Di teknik kami mengembangkan itu dan bekerja sama dengan Fakultas Sastra bagaimana melakukan pembinaan mahasiswa ya, kita barter gitu ya, barter barter keahlian di mana mahasiswa bahasa Jepang dengan persyaratan tentu mereka mengajarkan bahasa Jepang dan bahasa Inggris di Fakultas Teknik, dan ini akan kita laksanakan semester ini. Jadi uh, dua itu insya Allah dia akan sukses baik di skala nasional maupun skala internasional. Kita sudah buktikan alumni alumni teknik ya, banyak yang berkiprah di perusahaan-perusahaan internal maupun eksternal, apa namanya regional maupun internasional gitu ya. Ya, saya banyak dapat testimoni ya, cerita-cerita dari alumni, khususnya di Fakultas Teknik ya. Mereka ketika awalnya magang, ya kerja praktek, selesai kerja praktek mereka ternyata sudah di booking dalam tanda kutip gitu ya. Kalau lulus mereka akan langsung diterima di perusahaan gitu ya. Lalu kemarin ada beberapa lulusan di Fakultas Teknik dari Fakultas Teknik ya, yang dia juga ketika lulus langsung berangkat ke Jepang ya untuk bekerja di dalam apakah tanpa persaingan ya, persaingan. Banyak waktu seleksi gitu ya, seleksinya ndak kaleng-kaleng ya, seleksinya waktu itu dengan ITB, dengan Trisakti, dengan UI, tapi ternyata yang lulus gitu ya, itu banyak dari
kelulusan alumni Fakultas Teknik, dan itu membuat saya apa namanya ya cukup berbesar hati bahwa proses pembelajaran di Fakultas Teknik ternyata mampu menghasilkan lulusan yang bisa bersaing dengan universitas-universitas yang terkemuka di Indonesia. Untuk mahasiswa ya Unsada, khususnya Fakultas Teknik ya, manfaatkan seoptimal mungkin fasilitas, sarana dan prasarana proses pembelajaran yang ada ya, karena kami sebagai pengelola tingkat dekanat maupun tingkat program studi sudah menyediakan saat ini program integrasi proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran bisa lebih cepat 3,5 tahun. Jadi untuk kuliah S1 bukan lagi hanya 4 tahun, tapi bisa lebih cepat 3,5 tahun. Manfaatkan itu, manfaatkan nanti kami akan launching juga workshop ataupun nanti ada kursus ya bahasa Jepang dan bahasa Inggris untuk mahasiswa. Manfaatkan itu untuk mengejar kompetensi ya. Yang kedua, untuk alumni, jaga nama baik alma mater, kabarkan ke kami apapun kondisinya ya, baik dan buruk. Kabarkan kebaikan kami keluar, dan kabarkan kalau ada hal yang tidak berkenan ke kami, jangan keluar ya, sehingga kami bisa berbenah diri, bisa terus improvement, development, memperbaiki diri secara terus-menerus. Semangat untuk mahasiswa dan alumni Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada.